Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran. Perkenalkan, saya Irman SHMH, NIDN 0025128801, NIP 198812252019 03 1010. Saat ini saya sebagai dosen di program studi ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk pendidikan, S1 saya di bidang ilmu hukum, S2 saya juga di bidang ilmu hukum dengan konsentrasi atau departemen di bidang hukum tata negara. Dan kemudian untuk mata kuliah yang saya ampuh selama menjadi dosen di program studi ilmu hukum terdiri dari mata kuliah hukum lingkungan, mata kuliah hukum pajak, dan terakhir mata kuliah teori dan perancangan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya untuk mata kuliah inti saya yaitu pada mata kuliah teori dan perancangan peraturan perundangan. Adapun alasan kenapa mata kuliah ini menjadi mata kuliah inti adalah saya ingin mengembangkan bidang perancangan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, pemerintah daerah melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah ini didesain untuk membentuk kemampuan mahasiswa sehingga dapat memahami dan menjelaskan teori ilmu perundang-undangan dan bagaimana proses pembentukan peraturan perundangan dari menyusun naskah akademik dan perancangan peraturan perundangan. Maka dalam proses perkuliahan tidak hanya diberikan teori-teori dasar, juga diberikan praktek secara langsung yang didampingi oleh dosen pengampu mata kuliah dan juga saya menghadirkan dosen-dosen praktisi yang berkompeten di bidang perancangan peraturan perundangan dan juga dilakukan kuliah lapangan pada instansi terkait dalam proses pembentukan peraturan perundangan di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan praktek mahasiswa. Selanjutnya, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 6, di mana mahasiswa mampu menjelaskan peristilahan ilmu perundang-undangan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam kerangka ilmu perundang-undangan. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan landasan pembentukan peraturan perundangan. Dan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan asas, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundangan. Dan kelima, mampu merumuskan sistematika, kerangka, dan bahasa peraturan perundangan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menyusun naskah akademik dan draft rancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran atau pokok pembahasan pertama, yaitu akan dipelajari tentang peristilahan dan juga kerangka ilmu perundang-undangan. Yang kedua, teori dan landasan pembentukan peraturan perundangan. Ketiga, asas, jenis, hierarki, dan materi muatan. Selanjutnya untuk indikator penilaian, untuk kehadiran minimal 75%, keaktifan 10%, tugas 20%, dan untuk UTS sebanyak 30%, dan terakhir ujian akhir semester atau UAS sebanyak 40%. Selanjutnya untuk media pembelajaran, karena selama pandemi COVID dari tahun 2020 sampai 2022 ini menggunakan media Zoom Meeting dan WhatsApp Group, namun dalam prakteknya tetap mewajibkan mahasiswa untuk hadir ke kampus dengan mematuhi protokol kesehatan, di mana akan melakukan praktek di laboratorium fisik dan juga kuliah lapangan di instansi-instansi terkait. Kemudian untuk mata kuliah ini juga saya menghadirkan dosen-dosen praktisi yang memang sesuai dengan bidang perancangan peraturan perundangan. Yang pertama, saya menghadirkan dosen praktisi dari perancang peraturan perundangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, kemudian dari Biro Hukum atau Bagian Hukum Sekretariat Daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Yang ketiga juga menghadirkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Dan terakhir juga saya menghadirkan dosen-dosen dari fakultas hukum lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPS selama 1 semester untuk mata kuliah teori dan perancang peraturan perundang-undangan. Di RPS yang telah saya susun, di mana mata kuliah ini dengan kode HKM 11024, rumpun mata kuliah ilmu hukum dengan bobot 3 SKS di semester 4 atau genap. Nah, untuk kegiatan pembelajaran selama 1 semester, di mana di minggu pertama atau pertemuan pertama, bahan kajian atau materi pembelajarannya itu berkenaan mengenai perkembangan peristilahan peraturan perundangan dan juga peraturan perundangan dalam kerangka ilmu perundang-undangan. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan perbedaan istilah peraturan perundangan dan kerangka ilmu perundang-undangan. Selanjutnya untuk minggu kedua, bahan kajiannya itu tentang negara hukum, teori perundang-undangan, dan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kemampuan akhir yang diharapkan di mana mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan teori negara hukum
dan menghubungkan dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan sampai pada landasan pembentukan peraturan perundangan dengan bobot penilaian 1. Kemudian di minggu ketiga dengan bahan kajian di mana terkait dengan asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundangan beserta dengan jenis dan hierarki peraturan perundangan. Untuk selanjutnya di minggu keempat ini dengan materi muatan dan kewenangan lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan dengan kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan materi muatan dan lembaga yang punya kewenangan pembentukan peraturan perundangan dengan bobot 1. Dan kemudian minggu kelima ini terkait dengan materi pembelajaran sistematika dan kerangka peraturan perundang-undangan. Dan di pertemuan ke-6 atau minggu ke-6 dengan materi bahasa peraturan perundangan. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menyusun redaksi dari nomenklatur dalam pasal-pasal yang sesuai dengan tata bahasa peraturan perundangan dengan bobot penilaian 1. Dan kemudian pertemuan ke-7 sebelum UTS, materinya adalah tentang penyusunan naskah akademik dan contoh naskah akademik yang sudah ada. Jadi saya akan memberikan contoh-contoh naskah akademik sebagai bahan referensi kepada mahasiswa. Selanjutnya untuk pertemuan 8 yaitu ujian tengah semester dengan bobot penilaian 30%. Setelah UTS kita lanjut di pertemuan ke-9 di mana materinya terkait dengan proses ya konsultasi dan harmonisasi, kemudian tahap pembahasan sampai dengan tahap penetapan dan pengundangan suatu produk perundang-undangan. Intinya pada minggu ke-10 atau pertemuan ke-10 materinya adalah saya memberikan tugas kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan naskah akademik untuk judulnya sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat atau di daerah. Selanjutnya di pertemuan 11 ini adalah kuliah praktek. Setelah mahasiswa di pertemuan 10 menyusun naskah akademik, nah di pertemuan 11 mahasiswa untuk kuliah praktek di kampus selanjutnya akan dikoreksi oleh dosen pengampu dan juga dihadirkan dosen praktisi untuk memberikan masukan terkait proses penyusunan naskah akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan kemudian di pertemuan 12 ini lanjutan di mana saya memberikan tugas kepada mahasiswa sesuai dengan kelompok naskah akademik di pertemuan 10 tadi, yaitu tentang penyusunan draft rancangan peraturan daerah yang disesuaikan dengan naskah akademik yang sudah disusun oleh mahasiswa sesuai dengan kelompoknya. Dan selanjutnya pertemuan ke-13 adalah kuliah praktek. Ini di mana mahasiswa menyampaikan hasil penyusunan draft rancangan peraturan daerah. Selanjutnya akan dikoreksi oleh dosen pengampu mata kuliah dan juga dihadirkan dosen praktisi. Dan pertemuan ke-14 dan 15 di mana ini adalah proses kuliah lapangan ya. Di pertemuan 14 kuliah lapangan di kantor DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya di pertemuan 15 ini ada kuliah lapangan di instansi sekretariat daerah di biro hukumnya atau bagian hukum baik pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan juga di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Ini terkait dengan proses konsultasi, harmonisasi dan pengundangan suatu peraturan perundang-undangan termasuk juga dalam hal peraturan daerah. Dari pertemuan 10, 11 dan pertemuan 12, 13 ini bobot penilaiannya ada 4. Nah, sedangkan untuk pertemuan 14 dan 15 bobot penilaiannya adalah 3 dan untuk ujian akhir semester di pertemuan ke-16 adalah dengan bobot 40%. Nah, itu tadi penyampaian secara singkat RPS pada mata kuliah teori dan perancangan peraturan perundang-undangan selama 1 semester. Nah, berikut ini dapat disaksikan video praktek perkuliahan saya pada mata kuliah teori dan perancangan peraturan perundangan di pertemuan kelima dengan materi sistematika dan kerangka peraturan perundangan dengan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum semester 4. Dan di akhir video dapat disaksikan kegiatan kuliah praktek dengan dosen praktisi. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selalu dimanapun berada. Balik lagi kita kuliah kita di hari ini pertemuan kelima ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik teman-teman semua, saya absen dulu ya. Asma Nurfatullah. Hadir, Pak. Dan Iska hadir. Hadir Pak. Iska hadir. Enrico Hadir, Pak. hadir. Rizky videonya diaktifkan ya.
Jadi hari ini kita akan bahas ya sistematika dan kerangka dari peraturan perundang-undangan. Nah, dari materi ini ya teman-teman semua, ini pertemuan ke-5 ya, pertemuan ke-5. Nah, jadi tujuan yang diharapkan setelah rekan-rekan mengikuti perkuliahan ini adalah rekan-rekan semua mampu menjelaskan sistematika dan kerangka peraturan perundangan beserta memberikan contoh ya, contoh-contoh yang ada di dalam peraturan perundangan yang ada. Saya akan bagi kelompok ya menjadi 2 kelompok ya, supaya nanti rekan-rekan bisa mencari dan mempraktekkan dan menguraikan ya, menjelaskan oh ini misalnya bagian daripada nama, diktum, kemudian konsideran dan seterusnya. Sistematika peraturan perundang-undangan ini ada 4 bab sebenarnya kalau kita uraikan di dalam Undang-Undang 12 rekan-rekan. Itu hari ini kita memang fokus dulu ke sistematika yang mana kita akan membahas tentang kerangkanya. Nah, kita fokus di dalam kerangka. Ya, kalau rekan-rekan bisa memahami secara sistematis ya kerangka dari peraturan perundangan ini, akan lebih mudah dalam hal mengimplementasikan atau memahami suatu peraturan perundangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apapun problemnya, apapun pertanyaan yang diajukan ke rekan-rekan berkaitan permasalahan hukum apapun, kalau sudah memahami ini akan lebih mudah. Kita juga sudah punya modul, di modul itu rekan-rekan bisa lihat juga. Jadi saya bagi tugas, saya bagi kelompok, bagi 2 kelompok, rekan-rekan coba susun dulu ya. Kalau judulnya sudah kita diskusikan ya dari awal, dari pertemuan ke-4 kemarin kita sudah diskusi bahwa akan kita bagi 2 kelompok ya. Kita diskusikan kemarin bahwa di Tanjung Pinang ini memang yang belum ada adalah Perda Bantuan Hukum dan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah gitu ya. Jadi coba itu yang kita susun, dan dalam waktu perkuliahan ini juga teman-teman menyusun itu A sampai E ya. Saya kasih waktu 50 menit coba menyusun itu, karena secara singkat-singkat saja cukup, misalnya batang tubuh materi pokok yang diatur cukup 2 pasal saja, ketentuan pidana 1 pasal, jadi kan singkat saja. Yang penting dia tersusun seperti peraturan perundang-undangan. Sampai situ ngerti ya rekan-rekan? Nanti setelah itu kita masuk di Zoom lagi. Saya akan breakout room. Saya bagi 2 kelompok. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nanti kalau sudah selesai sekitar 50 menit kita diskusi ya terkait sistematika ini. Oke, saya stop screen dulu. Kita breakout room. Oke, saya setting otomatis. Kita bagi 2 kelompok. Oke, udah masuk semua teman-teman. Udah balik ya, udah sesuai dengan waktu yang kita tetapkan untuk 2 kelompok ini. Kemudian kita fokus ke perda dulu. Izin Pak saya Pak. Silakan Iska, ya Iska. Izin share screen ya Pak. Boleh, silakan. Bisa kan? Siapa? Silakan. Kenalkan, saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 mengenai peran Perda Kota Tanjung Pinang, yaitu penyelenggaraan bantuan hukum. Nah, kalau kita lihat nih dari penjelasan Bapak tadi bahwasanya mengenai kerangka peraturan perundang-undangan, itu kan pertama ada ada judulnya. Nah, judulnya ini kami mengangkat rancangan peraturan daerah Kota Tanjung Pinang, kemudian ada nomornya, dikarenakan ini masih bentuk praktikum, jadi belum ada bentuk penomoran tentang bantuan hukum. Lalu kedua itu di dalam pembukaan, yang pertama itu ada frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini kami memakai dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa karena memang penggunaan kata tersebut ialah mutlak di dalam rancangan peraturan perundang-undangan gitu. Dan kenapa digunakan yang Maha Esa? Karena memang sesuai dengan Pancasila.
yaitu pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita menggunakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mungkin ada beberapa peraturan itu yang masih salah dalam penggunaan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ada yang beberapa menggunakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah, lalu yang kedua ini ada Wali Kota Tanjung Pinang, di mana ini merupakan jabatan pembentuk peraturan rancangan daerah. Nah, ini merupakan jabatannya, yaitu yang dibuat oleh Wali Kota Tanjung Pinang. Lalu ada konsideran. Oke, jadi untuk konsideran menimbangnya ini kami mengambil dari landasan filosofis. Ini merupakan untuk penulisan itu sudah benar, Ska. Tata cara penulisannya sudah benar. Oke. Coba lihat dari menimbang A, B. Itu coba kemudian bandingkan dengan lampiran yang ada di Undang-Undang 12. Apakah memang seperti itu? Kalau substansi isi memang menimbang memuat A-nya boleh menjabarkan filosofis, misalnya B menjabarkan sosiologis, C-nya menjabarkan yuridis. Dan D-nya penutupnya itu memang ada kata kuncinya. Tapi tata cara nulisnya udah benar belum nih? Udah rapi belum? Udah sesuai kaidahnya belum? Ada kaidahnya dia loh dalam hal penulisan itu. Kalau dari lampiran 2-nya sih Coba lihat baik-baik. Antara udah lurus belum A, belum, B, Pak. A. Jadi Yang A B itu ya sesuai dengan pedoman itu jauh lebih bagus. Oke. Ini di dalam konsideran mengingat. Sesuai dengan hierarki dari peraturan perundang-undangan, pertama itu sudah pasti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dengan bantuan hukum ini kami mengambil pasal 18 ayat 6, lalu pasal 2. Kami juga membuat lembaran negara Republik Indonesia, dalam kurungnya lembarannya, kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, karena memang bantuan hukum 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Mungkin ini konsideran mengingat kami, Pak. Oke, Ska. Menarik. Coba naik lagi ke atas. Di scroll ke atas. Oke, saya mau lihat dasar hukum dari Undang-Undang Dasar. Nah, pada umumnya Perda kan memuat dasar hukum dari Undang-Undang Dasar itu adalah pasal 18 ayat 6. Kan begitu. Itu karena dasar pembentukan Perda oleh pemerintah daerah yang diatur dalam konstitusi. Namun kelompok 1 ya, SK dan kawan-kawan itu memuat pasal 27 ayat 1, pasal 28D sampai dengan ayat 28H ayat 4 gitu. Itu apa dasar pertimbangan dimasukkan pasal itu? Kalau untuk pasal 27 itu kan ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pemberdayaan negara. Berarti ada bentuk hak dari mereka di dalam bantuan hukum ketika mereka mendapatkan suatu kasus, satu perkara gitu, Pak. Betul. Untuk pasal 28D ayat 1 itu menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan. Apakah perlu diperhatikan kembali pada tingkat Perda sampai masuk pada pasal 20 itu? Apakah tidak cukup pasal 18 saja? Karena kan pasal-pasal itu kan sudah dijabarkan di dalam undang-undang tentang misalnya hak asasi manusia dan seterusnya. Kalau dari saya sih, Pak, lebih diluaskan aja pasal yang memang menjadi dasar hukumnya. Tidak hanya pasal 18 ayat 6 aja. Nah, tapi coba kita lihat di dalam lampiran itu Undang-Undang 12 ya, itu sudah dinyatakan bahwa dalam dasar hukum pembentukan peraturan daerah itu adalah pasal 18 ayat 6, kemudian Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang tentang pembentukan daerah itu sendiri, dan kemudian Undang-Undang tentang pemerintah daerah. Walaupun disebutkan ya, kalau untuk undang-undang itu boleh pembentukannya, dasar hukumnya itu disebutkan pasal-pasal lain gitu ya. Memang pemilu, misalnya Undang-Undang Pemilu
Itu kan bukan hanya menyebutkan kewenangan pembentukan undang-undang itu, tapi tentang pemilunya juga ada pasalnya di situ. Nah, kalau 11 ayat 6 saja, Iska, karena Perda ini toh dia perintah daripada undang-undang tentang bantuan hukum itu. Nah, jadi kan memang sudah cukup pasal 18 ayat 6 saja yang disebutkan itu ya. Gitu. Tuh, nanti coba disesuaikan kembali. Oke, dasar hukum sudah bagus. Kita lanjut diktum. Siapa yang mau menjelaskan diktum ini, yang tahu selain Iska? Mungkin Soraya bisa, Pak. Soraya ya. Oke, Soraya, saya pin ke Soraya dulu. Izin Pak. Oke, silakan Soraya. Kalau kami berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa diktum itu terdiri dari kata memutuskan, menetapkan, dan dari jenis dan nama peraturan perundang-undangan. Ya. Di sini kita menggunakan menetapkan karena ini adalah perda, yaitu peraturan di bawah undang-undang. Kalau mengesahkan itu untuk undang-undang, maka kami menyesuaikan. Ya. Dan ini peraturan yang dibuat DPRD Kota Tanjung Pinang dengan Wali Kota Tanjung Pinang, maka ditulis dengan persetujuan bersama. Seperti itu, Pak. Oke, bagus ya. Jadi ada kata memutuskan dan menetapkan ya. Nah, ini yang perubahannya juga sudah sebutkan. Kemudian ke-6 ini kebalik ya. Ke-6 dengan ke-7 kebalik. Mana tinggi perda provinsi dengan peraturan pemerintah? Peraturan pemerintah, Pak. Ya. Nah, jadi lebih tinggi peraturan pemerintah, nanti diperbaiki ya itu. Oke, saya rasa cukup bagus untuk kelompok 1. Terakhir kita coba lihat kelompok 2 ya. Untuk peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Oke, kelompok 1 terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 2. Pada kali ini kelompok 2 mendapatkan bagian untuk membuat peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Nah, kita akan lebih melihat kepada masuk pada judul seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak kan. Judul itu dimulai pada jenisnya, kemudian nomor. Jadi judulnya itu Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang, nomor dan tahunnya tidak diisi karena ini masih berupa rancangan. Kemudian untuk namanya sendiri itu merupakan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kita akan masuk kepada konsideran. Konsideran ini sama saja dengan menimbang. Yang pertama itu untuk menimbangnya itu kami pada poin A, bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik diperlukan peran-peran pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemudian untuk mengingatnya, pertama itu untuk mengingatnya saya cek saja langsung ya. Ya, Pak. Ini masuk pasal 18 ayat 6, pasal 18A, ini terlalu banyak ya. Iya Pak. Saya saran ini cukup 18 ayat 6 saja. Oke, nanti kemudian undang kedua Undang-Undang Pemerintah Kota Tanjung Pinang, ketiga Undang-Undang Pemda, keempat PP 12 sudah masuk. PP 12 sudah, Pak. Ya, sekarang ditambah Undang-Undang 1 2022 udah masuk ya. Sudah, Pak. Ini judul undang-undangnya belum ditulis lah. Ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 masa langsung. Oh iya, Pak. Oh iya belum, Pak. Langsung ditulisnya. Oke, yang dimaksud dari ketentuan umum, kenapa harus ada namanya ketentuan umum? Enggak. Jadi kalau ketentuan umum itu memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah atau frasa gitu, Pak? Iya, jadi ketentuan umum itu sebenarnya bagian-bagian untuk menjelaskan ya definisi atau definisi atau frasa yang nantinya ditemukan di dalam batang tubuh ya, atau pasal-pasal berikutnya ya, itu supaya nanti tidak terjadi pengkaburan atau interpretasi yang berbeda dari setiap penyebutan lembaga atau definisi-definisi tersebut, termasuk misalnya memberi batasan apa sih pengelolaan keuangan daerah itu, kan begitu ya, sehingga nanti tidak diterjemahkan oleh orang lain, oh pengelolaan keuangan daerah itu begini, jadi dia sudah ada definisinya yang dijabarkan di dalam ketentuan umum. Kemudian kita masuk ke batang tubuhnya. Dalam perda ini materi yang diatur itu Pak, pertama mengenai pengelolaan keuangan daerah Pak, kemudian mengenai badan-badan yang mengatur gitu Pak.
Ya, biasanya kan perda ada ruang lingkup ya. Coba dibuat tidak ruang lingkupnya. Ini Pak, pada bab 2 pasal 3 itu ruang lingkup keuangan daerah itu meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Itu pada bagian ruang lingkup kami, Pak. Oke, jadi biasanya perda itu dia ada menyebutkan ruang lingkup. Ada yang memang modelnya begini, ada yang memang disebutkan A, B, C, dan E. Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi misalnya pengelolaan apa, APBD apa, dan seterusnya, itu biasanya menguraikan seperti itu. Boleh. Nah, atau memang dia didefinisikan seperti ini, ruang lingkup itu. Nah, biasanya kalau yang tadi saya sampaikan, ruang lingkup itu terdiri A, B, dan C, itu nanti dia menjadi bab, ya, menjadi bab berikutnya, penjabaran berikutnya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu. Oke, saya rasa cukup kelompok 1, kelompok 2. Teman-teman semua sudah paham lah ya, sudah harus memang menguasai terkait dengan apa, kerangka peraturan perundang-undangan ini. Jadi nanti menjadi sarjana hukum tidak hanya membaca pasal per pasal saja, tapi paling tidak dari sistematika peraturan perundangan ngerti apa saja yang dikatakan sebagai kerangka peraturan perundangan itu. Jadi ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan kalau mau ditanyakan. Ada yang Izin bertanya, Pak. silakan, Soraya. Pada saat tadi kami nyusun yang Bapak suruh tugas tadi, kan kami mengambil asasnya dari Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bankum. Tapi saya ada baca di perda lain tentang Bankum, perda daerah lain, itu dia nambahin asas kemanfaatan. Jadi nggak ada di asas Undang-Undang 16 tahun 2011. Itu apakah boleh seperti itu, Pak? Itu Iya. saja, Pak. Penambahan asas itu diperbolehkan sepanjang asas itu tidak bertentangan ya, dan kemudian tidak berbeda secara kontekstual secara konsep pengaturannya itu. Bahkan diperbolehkan penambahan asas itu yang memang bersifat local wisdom ya, keadaan daerah ya, yang memang itu dibutuhkan gitu. Misalnya waktu saya menyusun perda bangunan berciri khas Melayu begitu, beberapa asas itu memang sesuai dengan kearifan lokal, itu berboleh. Memang perdanya memang juga spesifik untuk daerah ya, jadi memang juga harus bicara pada kondisi-kondisi atau hal-hal yang sifatnya prinsip yang ada di daerah. Nah, kalau kemanfaatan itu kan sebenarnya juga asas umum dalam pembentukan peraturan perundangan ya. Kalau sudah bisa menguasai ini, bisa bantu nanti masyarakat desa, pemerintah di desa untuk menyusun peraturan desa. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, perkuliahan kita dan nanti lanjut pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada teman-teman semua. Terima kasih atas semangat kita. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pertama itu ada logo kami letak, dan karena ini logo ini juga tulisannya. Nah, ini karena sebagai formulasi dia ada kata dan. Aturannya nggak usah dibuat dulu sampai sudah pasti kapan disahkan. Apa judul perdanya? Yang bersama DPRD apa?